Ya, ini di grup ada yang nanyain soal master mixer dari Prasetya Putra. Siapa tahu ada yang mau berbagi layout master mixer yang paling simple, yang penting low noise. Nah, untuk teman-teman yang mau mencari, ini ada di pencarian, cari saja master mixer. Nah, di sini banyak sekali master mixer, tentunya master MP series ya, karena di grup ini ada cuma master MP series. Nah, dulu di web juga ada, tapi saat video ini dibuat sedang error websitenya, jadi sebagian file dan juga gambar-gambar tidak muncul, jadi kita abaikan dulu. Nah, sekarang saya akan coba buatkan master mixer. Dan saya akan membuat dua jenis, dua macam ya. Jadi yang pertama, yang bagian masternya itu menggunakan sistem non-inverting. Dan yang kedua menggunakan sistem inverting seperti di master MP series. Ini saya save dulu. Ini saya buat yang sistem non-inverting dulu, bagian masternya. Kemudian nanti kita lihat kurva responnya. Kemudian kita lihat fasanya juga. Ini posisi elko, penempatan elko dan resistor saya pindah supaya nanti saat potensiometer saat diputar tidak pengaruh ke responnya, frekuensinya. Kemudian ini karena di LT Spice tidak ada potensio, jadi saya menggunakan dua buah resistor untuk sebagai pengganti potensionya. Potensio menggunakan B20K, sehingga di sini saya menggunakan 2 kali 10K. Kaki resistor yang terhubung ke ground ini adalah pin 1 potensio. Kemudian yang tengah ini pin 2 dan yang atas itu pin 3. Anggap saja R8 ini adalah Rout masing-masing preamicnya. Anggap saja saya membuat 4 channel sehingga saya membutuhkan 4 kali resistor ini. Nah, Rout ini setiap mixer nilainya beda-beda. Nah, untuk mixer produk Mam Audio rata-rata nilainya 22K. Nah, R feedback pada mixer atau penyampurnya nanti nilainya disesuaikan dengan R ini. Anggap saja saya sedang membuat master untuk mixer MM232B. Saya kasih contoh contekannya. Jadi ini mixer MM232B. Bisa dilihat ini Rout-nya 22K. Kemudian out R dan L ini menggunakan 10K karena panpotnya menggunakan sistem satu potensio mono. Jadi ini bukan 10K tapi 2 kali 10K. Dan R feedbacknya pun tetap menggunakan 22K. Jadi di sini R feedbacknya adalah R1 ini. Kemudian yang jajar 4 ini adalah R out. Kemudian kita jalankan simulasinya. Sebelumnya kita lihat dulu bagian AC analysis untuk melihat kurva responnya. Kurva responnya nggak normal. Sebentar, saya cek dulu. Setelah saya teliti ternyata generatornya yang bagian min ini kebalik. Saya coba perbaiki dulu. Kemudian kita jalankan lagi. Kemudian cek di bagian out mixer atau penyampur. Kasih probe juga di pin input untuk melakukan perbandingan. Ini semoga kelihatan yang biru, ini input flat ya. Sedangkan yang hijau ini outputnya juga flat namun sudah ada pemotongan di bagian kanan atau di frekuensi tingginya. Kita coba lihat cut off-nya di sekitar 700 kHz. Ini kondisi potensio diputar arah jam 12. Ini menggunakan B20K sehingga menggunakan 2 kali R10K karena di LT Space nggak ada potensio. Ini baru di bagian penyampur. Sekarang kita coba lihat di output masternya. Saya kasih penanda dulu. Kemudian kita run kembali.
Sebentar ini masih error karena baru dirubah. Yang ini kita hapus saja. Kita cek yang bagian output masternya. Yang merah ini output masternya. Sekarang kita lihat yang bagian kiri ternyata juga terpotong juga karena kita kasih C1 dan C2 yang membentuk HPF. Setelah saya perhatikan ternyata gainnya tidak tepat di 0 dB, ini turun sebesar 400 mdB, sekitar 0,4 ya. Jadi R5 saya coba turunkan ke 8K2. Kita run lagi. Sekarang cuma turun 0,1. Saya coba turunkan lagi R3 ke 8K2 juga. Ternyata malah naik 1,2 dB. Kita kembalikan. Atau coba R3 8K2 dan R5 10K. Sekarang naik 0,7. Kalau gitu kembali ke yang tadi aja, R3 10K dan R5 8K2. Ini lebih mendekati 0. Sekarang saya coba mau cek cut off yang sebelah kiri, yaitu sekitar 1,5 Hz. Saya coba turunkan elko-nya. Kedua elko ini saya ganti 4,7 mikro. Kemudian kita run lagi. Sekarang min 3-nya di sekitar 3 Hz ya. Saya ingin coba naikkan lagi cut off-nya dengan kasih lagi kapasitor di out penyampurnya. Nilainya 4,7 juga. Kita run lagi. Sekarang cut off-nya cuma naik dikit ya, 4 Hz. Tapi nggak masalah, ini cukup bagus untuk sebuah mixer. Sekarang saya coba buka full potensionya, sehingga resistor yang atas resistansinya saya ganti 1 ohm. Kenapa nggak 0 ohm? Karena nanti di Altespice itu agak ribet jika diganti 0 ohm. Dan yang bawah saya ganti 19.000 ohm. Dan sekarang gainnya 7,3 ohm. Sekarang saya mau cek cut off yang sebelah kanan ini. 7,3 dikurangi 3 yaitu 4,3 di 178 kHz. Sebagian perancang mungkin menganggap ini terlalu rendah ya. Jadi saya coba naikkan cut off-nya dengan memperkecil kapasitor C2, C3 dan C4. Saya coba turunkan jadi 10 PF. Dan sekarang jadi sekitar 240-an kHz. Saya kembalikan ke 0 dB dulu dan saya mau coba lihat gelombangnya untuk mengukur penguatannya, tegangannya, dan juga fasanya. Sekarang kita ke bagian transient dan stop time-nya saya coba atur ke 10 milisecond. Kemudian di generator functionnya kita pilih sine gelombang sinus dengan amplitude 1 dan frekuensinya saya ambil 1 kilo saja. Kemudian kita run. Nah, bisa dilihat ini fasanya input dan output tidak sama. Umumnya mixer itu output preampnya memang terbalik, sehingga di bagian masternya harus dibalik sehingga input mixer dan output masternya sefasa. Ini inputnya yang biru, saya mau ganti warnanya ke hijau. Saya coba lihat inputnya, ini berapa volt. Inputnya 994 mV. Kemudian outputnya 992. Ini sudah 1 volt ya. Selisihnya sangat sedikit, jadi ini sudah ada penguatan tapi sangat sedikit. Sehingga kita anggap penguatannya 1 kali. Sekarang potensionya kita buka full. Kita lihat penguatannya jadi 2,3. Jadi penguatan maksimal pada master mixer ini 2,3 kali.
yaitu tadi sebesar 7,3 dB. Nah, sekarang kita lanjut bikin master yang kedua, yaitu yang sistem inverting. Ini yang digunakan pada mixer MP series, yaitu masternya menggunakan MPS 01 dengan sistem inverting. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung, katanya tadi yang pertama sistemnya non-inverting, tapi fasanya kok kebalik. Nah, itu karena bagian penyampurnya ini menggunakan penguat inverting, jadi fasanya kebalik. Karena pada preamp mixer pada umumnya itu outputnya sudah terbalik, makanya di masternya harus dibalik. Nah, yang kita buat sekarang ini sistem inverting, bagian masternya membalik fasa. Sehingga setelah tadi dibalik oleh penyampurnya, dibalik lagi oleh masternya, sehingga jadi sefasa lagi. Nah, ini khusus untuk mixer MB dan MM series, karena pada mixer MB dan MM itu bagian preampnya fasanya normal, sehingga bagian masternya fasanya juga harus normal. Keuntungan pada master yang menggunakan full inverting seperti ini, jadi komponennya lebih sedikit, jadi dananya lebih murah dan juga lebih simpel. Supaya nggak error, ini pin A pada input master yang pertama tadi saya hapus. Kemudian ini juga ada yang keliru, harusnya input penguat yang kedua itu ke R16. Sekarang kita run. Kita lihat kurva respon frekuensinya dulu. Ini juga pakai potensio 20K dan kita buka arah jam 12 sehingga nilainya 10K. Bisa dilihat outputnya 0 dB. Kemudian kita bandingkan dengan inputnya. Saya rubah dulu warnanya supaya lebih bisa dilihat. Ini input warna hijau dan output warna merah. Kita lihat cutoff yang kiri di 3,3 Hz dan yang kanan 500 sekitar 600 kHz. Bisa dilihat ini tanpa menggunakan kapasitor ya. Jadi dari satu sisi ini kelebihan menggunakan sistem inverting. Cuma sayangnya jika kita manfaatkan sebagai filter high itu sangat sulit mendapatkan hasil yang bagus. Ini saat pot full, gainnya jadi 6 dB. Sekarang saya kembalikan ke 0 dB lagi dan saya akan lihat gelombangnya. Ini saya atur ke 10 milisecond lagi. Kemudian run. Bisa dilihat ini fasanya sama, tegangannya juga sama, artinya penguatannya satu kali. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan, bisa nggak master mixer MP series ini digunakan untuk preamp mixer lain selain MM dan MP series? Jawabannya, jika teman-teman tidak memperhitungkan fasa, bisa saja, asalkan air feedbacknya disesuaikan dengan air out pada preampnya. Ya, jadi ini dua jenis mixer, master mixer, dan tadi sudah kita lihat hasil keduanya. Nah, sekarang masih dalam bentuk skema. Untuk teman-teman khususnya Mas Prasetya Putra, jika membutuhkan layoutnya mungkin harus nunggu dulu. Dan ini nanti skema dan layoutnya jika sudah ada akan saya upload di web juga di grup Facebook.